silakan. Mana ini kamera Anda kok lama sekali ini? Udah. Udah nyala belum? Oke. Selamat siang Pak Pendeta. Selamat siang Bapak Ustadz. Selamat siang Bapak Ustadz. Mudah-mudahan Anda ini seorang Ustadz. Saya lihat dari Bukan. Saya lihat penampakan janggut Anda itu. Apakah Anda percaya bahwa ada malaikat Janggut itu kan Anda? sunnah. Jadi janggut dulu. itu apaan sih? Saya tanya dulu Pak Ustadz. Ya. Betulkah Anda percaya bahwa di janggut Anda itu ada malaikat sedang naik-naik manjat-manjat? Apa kalau saja Nabi Muhammad bilang di belakang tembok saya ini ada malaikat, saya akan mengiyakan begitu. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad saya mengiyakan. Betulkah di jenggot Anda itu sedang bergelantungan malaikat-malaikat? Kalau ada Nabi Muhammad mengatakan demikian, saya iyakan. Tunggu, saya terangkan dulu nampaknya Bapak Ustadz ini, Pak Ustadz, kita jangan ada dusta di antara kita. Saya adalah orang yang sangat-sangat mengerti agama Islam. Saya pastikan tidak ada, belum pernah saya ketemu sama orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Saya tanya satu hal lagi Pak Ustadz. Ya? Saya tanya Pak Ustadz, pernah dengar hadisnya bahwasanya malaikat-malaikat bergelantungan di janggut? Kalau ada saya iyakan. Ada nggak hadisnya? Belum pernah dengar. Yakin? Yakin. Waduh, kalau ada gimana? Kalau malaikat saya belum pernah dengar. Kalau yang lain mungkin. Apa yang bergelantungan di janggut? Loh, Anda yang membuat premis kok, Anda yang jelaskan loh. Berat ini saudara. Saudara. Oke lah, silakanlah. Bang Azam Official, apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Ya, kenapa saudara ini sering kasih naik orang-orang yang ya dalam tanda kutip dungu dalam agama Islam seperti tadi itu. Kenapa begitu saudara? Kalian kan? Kenapa begitu saudara? Keterlaluan saudara ini. Begini Bang Azam, kan yang naik itu yang saya naikkan. Yang nggak naik nggak mungkin saya naikkan. Oh iya. Saya pengen guru kalian itu, maha guru kalian yang namanya Juma dengan Ustadz Wafi saja Anda kalah kok. Gimana sih? Saya sering menyimak. Saya penyimak setia saudara. Waktu itu begini, saya tanya dia, betulkah kalau lalat masuk ke minuman orang muslim maka lalat itu harus dicelup? Kata dia betul saudara-saudara. Betul. Ya, karena nah masalahnya begini, masalahnya cuma omong doang. Terus gimana mau saudara? Buktinya begini, ketika saya masuk ke rumah makan Padang, ketika saya masuk ke rumah makan apapun yang penjualnya muslim, kalau dia lihat lalat pasti dibuang sama dia. Loh, harusnya begini, dimasukin saja ke dalam di depannya orang yang mau minum tuh. Nah, lalatnya masukin ke dalam tuh. Ini mengikuti sunnah Nabi nih. Ya kan tidak makanya semua orang mengerti saudara. Ya bang, masalahnya begini bang, Anda itu kalau bilang itu sunnah Muhammad, perintah Muhammad, kenapa tidak dilakukan oleh orang muslim? Tidak saya sangat senang sunnah saudara. Bahkan saya sangat senang kalau semua orang muslim mengikuti sunnah Nabi. Contohnya kalau sakit minum air kencing onta. Tidak ada dalilnya orang sakit minum air kencing unta saudara. Tidak ada dalilnya. Tadi kan Anda tanya sunat, tadi saya nyimak sunat tadi saudara. Tadi malam Anda nanya apa? Saya naik tapi Anda kasih turun, gimana itu? Tadi malam Anda nanya. Bang Azam gua pernah naik. Tadi malam saya naik saudara, Anda kasih turun saudara. Pasti ada sebabnya, apa sebabnya? Pasti tidak mau nyalakan kamera. Iya, saya bilang tunggu ya, saya ambil apa nih headset dulu gitu. Saya ambil earphone dulu. Anda langsung turunkan saudara. Iya karena banyak yang antri di bawah Bang Azam. Jadi tentang sunat sama apa tadi malam saudara? Tentang sunat sama. Gini Bang Azam, ini kan cuma tema-tema aja. Gini Bang Azam, iya kita main-main aja ya. Menurutmu nih, yang paling esensial, yang paling basic, yang paling dasar sekali, sebenarnya apa pesan agama Islam kepada orang Kristen? Pesan agama Islam untuk umat Kristen. Tunggu saya ingat dulu ya. Apa ya? Jangan mempertuhankan manusia. Iya, betul, pintar sekali makanya saudara. Saya bilang teman-teman ya, itu sebenarnya inti agama Islam itu, Al-Quran itu cuman bilang jangan tidak boleh mempertuhankan manusia. Nah, saya juga bilang gini bang, saya juga bilang begini. Gimana? Kenapa kalian menuhankan manusia tapi nyuruh jangan menuhankan manusia? Siapa yang dituhankan itu saudara?
Ya siap saudara. Saya tampilkan dulu background saya. Ini background kesukaan saya ini ya teman-teman ya. Sebentar, bukan ini. Sebentar, sabar. Ya teman-teman, jangan Ini berekspektasi background. tinggi-tinggi. Saya berjenggot bukan ustadz, tapi saya menghidupkan sunnah. Karena jenggot itu sunnah, jadi saya berjanggut. Jangan sampai saya berjanggut dikatakan wah ustadz nih. Bukan saudara. Berjenggot ini karena menghidupkan sunnah baginda Muhammad SAW. Oke ya, jadi mereka bicara kepada kita untuk stop menuhankan manusia, sementara orang Islam menuhankan manusia. Buktinya gimana saudara? Oke, baik. Gini bang, di dalam sebuah percakapan, sebelum kita menyimpulkan bahwa A itu adalah B atau B itu adalah A, maka kita harus bicara definisi dulu. Nah, yang kita bahas di sini adalah apakah orang Islam itu menuhankan Muhammad atau tidak? Maka sebelum kita simpulkan iya atau tidak, kita harus bicara dulu pengertian menuhankan. Betul? Betul. Baik, silakan. Oke, saudara ya. Silakan jabarkan. Saudara. Saya akan mencatat apa itu menuhankan dalam bahasa Arab dan apa itu ayatnya, lalu apa itu definisinya, dan nanti akan kita tarik kesimpulan apakah orang Islam menuhankan Muhammad. Silakan. Ya silakan saudara, paparkan saja pemahaman saudara gimana konsep ketuhanan itu. Konsep ketuhanan. Apa yang ingin saudara lain gugat lagi. silakan gitu. Enggak, silakan apa yang ingin saudara gugat sebagaimana tadi malam itu loh, saudara. Silakan. Begini, kalian orang Islam kan tidak sadar, bukan saya bilang semua. Sebagian sudah sadar, sebagian belum sadar. Nah, sebagian dari kalian, sebagian besar termasuk Bang Azam, tidak sadar kalau Bang Azam itu menuhankan Muhammad. Dengan cara bilang, kami nggak menuhankan Muhammad, kan gitu. Nah, makanya saya tanya, pengertian menuhankan menurut Al-Quran dan menurut bahasa Arab itu apa? Menuhankan itu apa? Coba jelaskan. Meninggal dunia, kan? Menuhankan itu apa? Tunggu, orang ilahun menuhankan itu Ilahun, sangat ilah. benar. Iya, ilah. Baik. Betul kan? Nah, ilahun ini bahasa Arabnya atau mengambilnya sebagai Tuhan, menjadikannya sebagai Tuhan, betul? Betul. Lanjut aja, Nah, jangan apa tanya-tanya dulu. pengertiannya? Lanjut. Apa pengertiannya? Lanjut aja dulu, jangan begitu, ya, lanjut. Oke. Sekarang begini, saya kasih ini. Bisa nggak orang itu mengganti emaknya? Tunggu ya. Apakah Ulang. bisa? Apakah mungkin seseorang itu mengganti ibunya? Tidak mungkin dong. Tidak mungkin. Apakah Iya. mungkin seseorang mengganti penciptanya? Tidak mungkin dong. Apakah mungkin seseorang mengganti Tuhannya? Tidak mungkin dong. Nah, yang ketiga Anda salah. Yang ketiga Anda salah. Yang ketiga ini makanya Anda salah sekali di sini. Jadi menurut Al-Qur'an, seseorang itu bisa mengganti Tuhannya. Kok bisa? Oke, silakan baca surat Al-Baqarah ayat yang ke-31. Silakan. Makanya ini harus kita ajarin dulu Ya, seluruh orang dulu ya. Islam, mau yang dari jenggotnya pendek, jenggotnya panjang, jarang-jarang, semua harus belajar sama saya. Silakan. Silakan. Belum ada aplikasinya ini ya. Belum ada aplikasi Qur'annya ini, saudara. Ya, Waduh, cari aja dulu. masa jenggot panjang tapi Quran tidak siap sedia ini? Gimana ini? Iya, saudara. Iya, jenggot kan sunnah, Boleh saudara. saya bukan bacakan mengimplementasikan. ayatnya? Iya, langsung aja, Baik. saudara. Jadi begini dikatakan. Di dalam surat At-Taubah ayat 31, mereka... Katanya Al-Baqarah, aduh kalau At-Taubah, iya, oke. Itu yang Maryam itu kan, Isa bin Maryam itu kan. At-Taubah 31. Iya, tadi saudara bilang Al-Baqarah, kalau At-Taubah 31, iya saya ingat. Coba bacakan At-Taubah 31. Yang jelas itu isinya bahwa mereka menjadikan Isa putra Maryam ilah selain Allah, gitulah. Pokoknya begitu ya kan, kurang lebih Mereka menjadikan alim ulamanya dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan. Dan Di Isa samping putra Allah. Maryam. Betul. Iya, betul. Nah, lalu misalnya di dalam Quran surat Al-Jathiyah nomor 23, apa dikatakan di situ? Hawa nafsu. Mereka menuhankan hawa nafsunya, betul. Mereka menjadikan hawa nafsunya. Mereka Oke, menjadikan betul. hawa nafsunya sebagai Tuhannya, betul.
Betul, saudara. Oke. Berarti bisa nggak orang mengganti Tuhannya? Tadinya Tuhannya Allah, terus diganti Tuhannya jadi hawa nafsunya, diganti Tuhannya jadi Isa, diganti Tuhannya jadi rabi-rabinya, diganti Tuhannya, bisa nggak? Berarti sudah boleh saya Silakan. Jangan langsung macet, jangan dimatikan, jangan kasih kode-kode ke istri. Jangan bertanya gitu. Anda harus butuh penjelasan. Nah, silakan. Bukan iya atau tidak, itu bukan sebuah penjelasan. Jangan langsung macet-macet begini. Masa Anda sudah kasih kode-kode sama istri biar segala sesuatu. Bukan sinyal Anda mati-mati. Dengarkan saya. Tidak ada. Dengarkan saya. Mati-mati gimana sih? Macet-macet sinyal Anda tadi. Dengarkan saya. Berpotensi untuk menjadi Tuhan. Aduh. Dengarkan saya. Udah jelas belum? Segala sesuatu berpotensi untuk dijadikan Tuhan, tetapi bukan segala sesuatu bisa menjadi Tuhan. Ngerti? Maka apa yang dijelaskan di dalam surah At-Taubah dan Al-Jasiyat itu adalah potensi untuk dijadikannya Tuhan. Hawa nafsu bisa berpotensi dijadikan Tuhan, Isa putra Maryam berpotensi jadi Tuhan, rahib-rahib berpotensi jadi Tuhan, tetapi tidak semua hal-hal tersebut bisa menjadi Tuhan. Begitu, saudara. Mengerti? Sudah? Oke. Sudah. Berarti menurut ayat tersebut bisa nggak orang mengganti Tuhannya? Bisa. Nah, tadi kan saya tanya. Tidak segala sesuatu bisa jadi Tuhan. Sebentar dulu. Iya. Tadi bisakah orang mengganti ibunya? Tidak bisa, betul. Tetapi segala sesuatu bisa dijadikan ibu oleh orang lain. Kan persepsi orang. Kita tidak bisa mengatur persepsi orang. Apa pengertian ibu? Apa pengertian ibu? Ibu adalah wanita yang melahirkan kita. Betul. Yang melahirkan, tetapi betul. Bisa enggak? Tapi bisa ibu ada itu gadis di tengah jalan artinya yang ibu. melahirkan. Bisa enggak? Dengar. Pelan-pelan, makanya gantian Pak Ustadz. Ini Anda kena pengendala sinyal ini. Iya. Tolong sinyalnya diperbaiki dulu. Itulah. Gimana ya? Ini pakai wifi jadi sinyalnya kita nggak bisa ngatur. Gimana? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ibu, pengertian ibu adalah seseorang wanita yang melahirkan Anda. Yang melahirkan kita. Itu definisi ibu. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Apakah Anda bisa mengganti ibu Anda? Tidak. Tidak bisa. Tidak. Baik. Kemudian yang kedua, apakah kita bisa mengganti sang pencipta kita? Nggak bisa. Nggak bisa kita ganti. Gitu loh. Sama seperti kita tidak bisa menukar orang yang melahirkan kita. Nggak bisa. Tapi kalau Tuhan bisa diganti. Anda sudah setuju tadi? Sudah? Sudah. Nah, semua sekarang bisa diganti, saya rubah. Loh, sekarang dirubah lagi gimana? Tidak, maksudnya persepsi orang kita tidak bisa mengatur persepsi orang, saudara. Ilmiah begini. Aduh, saudara yang tidak mengerti. Saudara yang tidak mengerti. Memang ibu, Tuhan, pencipta itu tidak bisa diganti. Tetapi kesalahan orang lain sehingga itu terganti bisa salah. Mengerti nggak? Jadi orang bisa mengganti siapa yang melahirkan dia? Ketika dia salah dalam mendeskripsikan ibunya bisa saja. Misalnya dia anak hilang gitu, terus ketemu wanita di tengah jalan dianggap ibunya, kan bisa. Sebagaimana yang terjadi di kalangan Kristen pada saat dia ini. Tidak bisa mengganti siapa yang melahirkan dia. Tidak bisa tergantikan memang, tetapi kesalahan orang dalam mempersepsikan bisa saja terjadi. Sebagaimana yang terjadi dalam kekristenan. Begitu, saudara. Baik, kalau begitu saya tanya kepada Anda. Menurut Quran surat Al-Jatsiyah nomor 23 itu, siapa yang menjadi Tuhannya dia? Dia mempertuhankan hawa nafsunya. Oke, padahal siapa hawa Tuhannya nafsu dia itu bukan Tuhan, saudara. Iya, dia siapa Tuhannya dia? mempertuhankan hawa nafsunya. Tuhan hakiki adalah Allah pencipta alam langit dan bumi. Dengar dulu pelan-pelan. Siapa Tuhannya dia? Saudara yang Tuhannya siapa? Makanya ada Tuhannya Al-Quran siapa? Tidak ada siapa-siapa yang disebut. Saudara, di dalam Al-Jasiyat yang saudara sebutkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menjadi orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Ada orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Jangankan hawa nafsu, saudara, uang saja bisa dipertuhankan. Oke, berarti ada orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Nah, seseorang itu yang mempertuhankan hawa nafsu itu, siapa yang menjadi Tuhannya dia?
hawa nafsunya, artinya Hawa dia nafsunya. memperturutkan Baik, hawa catat nafsunya. ya, catat. Catat. Nih, di laptop saya Bahwa catat, tunggu. Tuhannya orang yang ada di dalam surat Al-Jathiyah nomor 423, Tuhannya dia adalah hawa nafsu. Oke. Oke. Nah, disebutkan dia ini mempertuhankan hawa nafsu itu, betul? Betul. Karena apa? Kenapa dia disebut mempertuhankan hawa nafsunya? Dia berbuat apa itu kepada hawa nafsu? Karena segala sesuatunya tunduk kepada hawa nafsunya. Baik. Betul? Karena dia Betul. tunduk kepada hawa nafsunya. Catat supaya tak lupa. Kemudian takluk kepada hawa nafsunya gitu ya. Betul. Takluk Saudara. kepada hawa nafsunya, mengikuti, dikendalikan, dikuasai oleh hawa nafsunya, betul? Betul. Betul. Baik, kita pegang ya. Kita pegang 3 kriteria. Iya. Tunduk, takluk, dikuasai, dikendalikan. Takluk, tunduk, dikendalikan. Oke. Berarti menurut bahasa Al-Qur'an, mempertuhan adalah membuat diri Anda takluk, tunduk, dikendalikan oleh sesuatu tersebut. Contoh, jikalau Anda membuat diri Anda takluk, tunduk, dikendalikan oleh hawa nafsumu, maka sesungguhnya Anda sudah dianggap oleh Al-Quran mempertuhankan hawa nafsu. Betul? Betul, saudara. Jadi jika seseorang takluk, tunduk, dikendalikan oleh syaiton, maka menurut bahasa Al-Quran, orang tersebut menjadikan syaiton sebagai Tuhannya. Betul? Mempertuhankan, ya. Ya, mempertuhankan. Cari bahasa diksi yang tepat. Ya, pilih diksi yang mempertuhankan tepat. setan itu, betul? Iya. Oke, sekarang saya tanya sebagai muslim. Wajibkah Anda sebagai muslim takluk, taat, patuh, dikendalikan oleh seorang manusia bernama Muhammad? Ya, harus kita ikuti perintah Muhammad. Makanya saya bilang kamu itu menuhankan Muhammad. Kamu mempertuhan Muhammad. Loh, malah ketawa. Ketawa gimana Anda ini? Iya. Silakan. Makanya saya bilang Anda mempertuhankan Silakan. Di mana? Muhammad Nanti menurut kita cari bahasa buktinya gitu. Al-Quran. Gimana? Dari segi Dari segi kaidah apa? bahasa, Coba silakan Anda saudara jelaskan. Dari segi apa umat Anda Islam itu mempertuhankan Muhammad? Makanya saya bilang Anda itu mempertuhan Muhammad dengan cara apa? Dengan cara Anda memperlakukan Muhammad sedemikian rupa sehingga Anda di hadapan Muhammad itu takluk, taat, tunduk, patuh, dikendalikan oleh dia. Makanya saya bilang secara kaidah bahasa kalian mempertuhan Muhammad. Terus kenapa kalian yang jelas-jelas mempertuhan Muhammad bilang sama kami, jangan kau tuhankan manusia sementara kau menuhankan Muhammad. Tidak, dari sisi apa? Anda jelaskan dulu. Orang Islam. Saudara, Anda jelaskan secara komprehensif, saudara. Dari sisi apa umat Islam mempertuhankan Muhammad? Gimana? Jelaskan secara komprehensif. Gimana? Aduh, saudara, kekanak-kanakan, saudara. Saya minta kepada saudara untuk menjelaskan dari sisi apa umat Islam dikategorikan sebagai pentuhan Muhammad. Buset, gak masa mau kita ulang lagi dari awal. Apakah perjalanan kita udah dari Sabang Muhammad? sudah hampir sampai Tidak, Merauke. Anda jelaskan. Anda suruh balik lagi ke Sabang. Iya, saya mengerti. Tidak, saya mengerti. Cuma sebutkan dari sisi apa gitu. Apakah sujud, menyembah Muhammad gitu kan Anda bisa harus menjelaskan. Bang, begitu saudara. tadi kan kita sudah bilang Bang, dengarkan ya Bang ya. Apakah mempertuhan hawa nafsu itu sujud-sujud begini? Oh, hawa nafsu kan tidak. Tidak harus sujud sehingga bisa disebut mempertuhan, betul? Betul? Oke, saya buat statement nih. Silakan Anda direkam. sudah Saya buat masuk statement karung. ya. Saya buat Anda statement. sudah masuk karung. Bagaimana ini berat ini? Iya, dengarkan. Silakan. Saya buat statement, saudara. Dengarkan. Silakan. Saya buat statement ya. Jika mengikuti apa yang diperintahkan oleh Muhammad sebagai wahyu dianggap oleh Edis sebagai bentuk mempertuhankan Muhammad dalam segi bahasa, maka saksikanlah saya mempertuhankan Muhammad SAW dari sisi bahasa. Udah. Mantap. Oke, sekarang buat pengakuan. Anda mempertuhan Muhammad. Nah, puas kan? Apakah Anda mempertuhan Muhammad? Puas. Dari sisi bahasa kan Anda tadi mengatakan dari sisi bahasa. Baik.
Oke, dari sisi baik. bahasa. Jadi Anda setuju bahwa dari Ya kan? sisi Di bahasa dalam Islam itu ada secara istilah, ada secara bahasa. ya, makanya Anda buat pengakuan dulu nih biar orang-orang Islam yang awam tuh sadar. Berarti secara kaidah bahasa. Iya, dari sisi bahasa. Oke, secara kaidah bahasa. Dari sisi bahasa. Bang, gantian ngomongnya. Ini sinyal Anda. Gantian ngomongnya. Sinyal Anda ini, makanya dengerin saya dulu, ya. Berarti secara kaidah bahasa, Anda sudah mengakui bahwa orang Islam itu adalah orang yang mempertuhan Muhammad. Setuju? Setuju aja deh biar kau bahagia gitu. Setuju. Udah waktunya dapat paus nih teman-teman. Paus. Udah setuju ya? Sudah selesai poin kita. Anda udah gol. Kan saya selesai. tadi oh ya, saya selesai lah. Udah selesai, udah gol, udah gol, selesai. Apa lagi? Iya, kita turun aja. Ya bukan turun, maksudnya begini. Intinya kenapa kalian, wah mana kok kabur dia? Berat saudara, berat saudara. Makanya sudah saya bilang teman-teman, kalau kita bicara dengan orang yang paham kaidah bahasa, paham pengertian bahasa, maka tidak akan sulit mengatakan kepada mereka, saudara-saudara, akan sulit.